rekan-rekan para pengusaha muda. Hari ini saya bersyukur bisa berkesempatan bertemu dengan seorang pengusaha muda yang sangat luar biasa. Di usia berapa tahun, Kang? Sekarang saya usia 34 tahun. Usia 34 tahun, namanya Kang Mohoyar. Kang Mohoyar, asli dari Sukabumi. Nah, Kang ingin tahu bisnis apa saja yang beliau geluti. Alhamdulillah di awal pertama kita berkarir di bisnis itu kita bergerak di bidang rempah-rempah. Rempah ya. Itu yang pertama kita bergerak di penyulingan minyak pala di tahun 2012. Nah setelah itu kita bergerak terus sampai 2017 kita fokus di Kapulaga, dan sekarang Kapulaga kita alhamdulillah sudah bisa ekspor dan perizinan segala macam kita sudah memenuhi syarat, dan alhamdulillah di Kapulaga ini kita mendapatkan cukup lumayan banyak dalam satu minggu. Jadi tiap minggu itu kita ada ekspor. Ekspor berapa ton itu? Itu satu kontainer itu sekitar 13 ton. 13 ton dan per minggu. Dalam satu minggu kita bisa ekspor 4 sampai 5 kontainer Ke Cina. Oh, ya. ke Cina. Ya. Luar biasa. Selain bisnis dari rempah-rempah, bisnis apa lagi? Saat ini kita sedang mengembangkan Agro Edupark, yang mana fokus di kita itu adalah kambing perah. Dan kambing perah yang kita kembangkan di sini adalah jenis Sanen dan jenis Alpin. Dan untuk bibitnya kita dapatkan langsung dari Australia dan dari teman-teman peternak. Nah, teman-teman peternak ini ada yang peternak dari Jawa Tengah, ada yang kita dapat langsung dari BBPT UHPT Batu Raden, ada yang dapat dari Taurus, karena memang secara histori Sukabumi itu merupakan pendatang kambing Sanen pertama, yaitu Taurus. Di Indonesia ya? Taurus gitu. Pas zamannya Pak Soeharto. Nah, kita udah ada beberapa bibit bersertifikat, yaitu kambing Sanen ini dari Jawa sama dari Taurus gitu. Jadi ini impor semua ya? Nah, impor semua, dan kita kebetulan kemarin kita melalui peternak akar rumput yang di Jawa Tengah, kita juga ada impor Sanen, cuman kambingnya belum sampai ke kita. Insya Allah, jadi di sini kita akan mengembangkan kambing Sanen, yang mana tujuannya apabila petani mempunyai arah ingin memperbaiki genetik dari kambing mereka, bisa kita kawinkan langsung dengan kambing kita gitu. Luar biasa. Ngomong-ngomong, harganya berapa itu per ekor? Itu Bibit ya? Kisaran di 25 juta per ekor. 25 juta Sampai per Indonesia. ekor. Ya, sampai Indonesia. Terus target sisi bisnisnya apa yang akan dipanen? Jadi selama ini peternakan kambing sama sapi itu rata-rata si petani itu menganggap bahwa kambing itu hanya sampingan saja. Nah, kita rubah mindset tersebut. Bagaimana si kambing ini jangan sampai kita mengeluarkan tenaga, tapi secara finansial atau pendapat atau hasil mereka hanya dijadikan sampingan, tapi kita rubah mindset tersebut. Bagaimana kambing ini bisa dijadikan penghasilan pokok, Penghasilan utama ya? ya. Jadi tiap hari mereka bisa mendapatkan uang dari kambing tersebut gitu. Bagaimana caranya? Yang pertama, adapun misalkan petani mempunyai kambing kambing lokal, bisa dikawinkan dengan kambing kita, nanti akan berubah dari kambing lokal Jawa Randu misalkan dengan Sanen, menjadi anaknya nanti berubah nama-nama jadi Sapera. Nah, Sapera, secara genetik dia sudah mempunyai genetik kambing perah. Nah, kalau kita bergerak di kambing perah, kita akan mendapatkan insya Allah mendapatkan hasil tiap hari, itu susu. Ya, susu. Jadi tiap pagi dan sore mereka bisa memerah dan bisa dijual gitu. Jadi ini diorientasikan untuk mendapatkan susu. Ya, susu. Ya, Selain bukan daging ya. Daging itu ketika sudah masa produktivitasnya sudah turun. Tapi nanti juga jantan itu nanti ada 2 kelas. Nanti ada jantan bibit
layak bibit dan jantan untuk kurban nanti. Nah, bisa nanti ada, jadi di kambing perah itu ada 3 jenis, ada tiga tiga pola bisnis. Yang pertama di penggemukan itu khusus untuk kambing yang tidak layak bibit. Nah, itu nanti pasarnya di Kurban, akikah dan kurban ya. Nah, ada lagi kambing layak bibit. Nah, itu untuk petani lagi atau rekan yang lain membutuhkan bibit. Nah, itu bisa dijual bisa ya. dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada kambing Yang tadi apkiran ya. Nah, buat akikah sama kurban. Yang ketiga ada di milking, ada penggemukan, ada milking. Nah, milking ini khusus untuk betina, dan penggemukan, dan sama satu lagi breeding. Nah, breeding ini khusus yang tadi, yang kambing layak bibit kita gunakan untuk breeding, untuk perbanyakan genetik gitu, seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong ini produktivitas susunya kemana ini arah pasarnya? Saat ini kambing perah, susu kambing perah ini ada kebutuhan yang tidak terbatas susunya untuk pabrik. Pabrik itu mempunyai kebutuhan sekitar sekarang ya tidak terbatas. Cuman ya dari segi harga memang ada perbedaan dengan kita jual langsung ke end user, dimana kita kalau ke pabrik hanya di kisaran 20 ribuan sampai 25 ribuan, tapi ke langsung end user itu kita bisa menjual di kisaran 40 ribuan per liter. Jadi itu tanpa difermentasi dan tanpa apapun ya, asli ya, langsung dari hasil perah. Jadi kalau misalkan kita fokus di milking, kita misalkan mempunyai indukan sekitar 10 ekor, itu rata-rata kan kalau untuk jenis sapera itu ada sekitar 2 literan per ekor ya. 2 kali berarti ya, pagi dan sore. Nah, kalau misalkan kita punya misalkan 5 ekor yang diperah, itu sudah mendapatkan 10 20 ya. Ya, kalau makan 10 ya. Ya, 10 liter gitu. Kalau misalkan 10 liter kali 10 liter dikali 20.000 misalkan kita masuk ke ya, lumayan, itu sudah mendapatkan penghasilan dari itu saja gitu. Belum nanti ada kambing yang untuk akikah ya, akikah itu tahunan juga kita punya. Belum seperti itu lagi pupuknya ya, itu luar biasa. Ini obrolan pagi antara pengusaha muda di bidang rempah, Dan kemudian merambah ke ternak dan pembibitan. Nah, ini akan kita jadikan model untuk pengembangan usaha KUPS. KUPS itu kelompok usaha perhutanan sosial, di mana pada satu lokasi KHDPK itu per 30 anggota kita akan membangun KUPS. Jadi KUPS itu satu, membuat peternakan. Nomor kedua, membuat perikanan. Di sini peternakan ada, perikanan juga ada, sistem bioplog. Terus di sini pembibitan ada. Jadi ini bisa dijadikan model karena nanti kita akan menyiapkan pembibitan, dan tidak tertutup kemungkinan Kang Muhoyar ini akan bekerja sama dengan kita. Karena kan gini, kita hari ini seluruh KHDPK di Jabar Banten seluas 366.000 hektar memerlukan bibit, memerlukan biaya investasi yang cukup besar. Kebetulan kalau Kang Muhoyar ini sangat selektif untuk melakukan kerjasama, karena keberhasilannya beliau ini di salah satu yang menopangnya itu kehati-hatian. Saya tahu bahwa selektivitasnya cukup tinggi. Jadi mungkin nanti tidak akan melakukan kerjasama kalau belum ada kejelasan. Jadi kejelasan dan regulasi yang paling diutamakan oleh Kang Muhoyar ini. Jadi insya Allah mungkin saya selaku ketua Gemam PS Jabar Banten akan memfasilitasi kawan-kawan untuk melakukan kerjasama, baik itu penanaman maupun pengadaan daripada bibit dan lain-lain, termasuk akan bertindak selaku optaker untuk penjamin pasar.
Mungkin demikian dari saya. Pagi ini closing statement silahkan disampaikan. Sebentar, oleh saya Kang. belum nanya. Ngomong-ngomong omset berapa ini? Biar menjadi motivasi nih bagi teman-teman yang lain. Itu Yang- omset di bidang apa? Pokoknya omset dari rempah, kemudian seluruh hasil usaha yang selama ini akan geluti. Mungkin di kisaran 6 sampai 7 M satu bulan. Luar biasa. 6 sampai 7 7 M. 7 miliar Berapa? per satu bulan. Jadi satu bulan Per minggu kali? omsetnya 6 sampai 7 Ya miliar. kisaran segitu itu untuk semua jenis, mungkin semua jenis kegiatan usaha yang kita laksanakan. Ini luar biasa ini. Jadi bagi teman-teman pengusaha jangan putus asa dan terus bergerak. Ini sedikit lah Kang. Jadi kunci sukses Akang itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, kita harus istiqomah dalam mengerjakan apapun yang menjadi pekerjaan kita, dan kita harus yakin bahwa pekerjaan yang kita laksanakan akan berhasil. Gitu kunci. Istiqomah Optimis ya. dan optimis. Husnuzon berarti ya. Nah, terlepas itu kita mengalami kegagalan atau apapun, insya Allah suatu saat pasti kita akan menemukan buahnya. Gitu. Luar biasa. Nah, Ini Mantap. semangat yang luar biasa. Boleh lihat nggak ke sana? boleh. Enggak. Kita akan lihat.